Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Tampilan. Nama sapaan saya Rizno. Usia saya sekarang 25 tahun. Asal saya dari Kampung Tariang Lama, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Saya merupakan seorang dosen dari Institut Agama Kristen IAKN Manado. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang keseimbangan ekosistem. Materi ini merupakan materi yang ada di dalam buku sekolah dasar, khususnya untuk jenjang kelas 4 sampai dengan kelas 6. Baik, kita akan masuk pada materi yang bagian pertama tentang apa itu ekosistem. Ekosistem itu ada 5 bagian, saya bagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama, ekosistem itu adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungan yang tak hidup di sekitarnya, atau lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, lingkungan biotik itu, bios itu lingkungan yang hidup, dan untuk abiotik itu adalah lingkungan yang dalam hal ini benda-benda mati, yakni dalamnya itu batu, pasir, dan lain sebagainya, itu termasuk dalam lingkungan abiotik. Kemudian yang kedua, makhluk hidup yang terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai dalam sebuah ekosistem. Nah, apa itu produsen? Produsen itu adalah penghasil makanan pada dirinya sendiri. Jadi dia yang menghasilkan makanan, yakni tumbuhan hijau seperti itu. Dan dia adalah sang produk yang memproduksi, yang menghasilkan. Konsumen itu siapa? Yakni makhluk hidup lain yang termasuk dalamnya adalah herbivora, karnivora, atau yang pemakan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Pengurai itu adalah termasuk, dia bisa dikatakan makhluk hidup yang mengurai apa yang makhluk hidup yang telah mati. Jadi dia yang menguraikan menjadi kira-kira debu. Nah, seperti itu disebut pengurai dalam sebuah ekosistem. Komponen ketiga dalam ekosistem itu adalah makhluk yang tak hidup, yaitu tanah yang meliputi ada pasir dan lain sebagainya, kemudian air, cahaya, dan udara. Bagian keempat dalam ekosistem itu adalah keseimbangan itu sendiri yang terjadi bila semua komponen itu saling mendukung. Jadi tidak ada yang lebih penting dari yang lain, dan semua itu saling ketergantungan. Yang kelima itu dalam ekosistem itu ada yang dinamakan gangguan pada satu komponen, itu bisa merusak ekosistem lain. Jadi kalau misalnya itu terjadi gangguan pada lingkungan, maka sebenarnya itu seluruh komponen di dalamnya itu telah jadi kerusakan, jadi tidak berimbang lagi. Kemudian pada bagian kedua, contoh-contoh ekosistem di sekitar kita, yakni itu ada sawah. Bagian pertama, sawah itu apa? Adalah ekosistem buatan. Jadi dia itu dibuat oleh manusia, maka disebut ekosistem buatan. Dengan dalamnya ada tumbuhan padi, kemudian ada serangga-serangga yang membantu proses pertumbuhan padi, kemudian ada manusia yang menanam padi. Yang kedua itu ada apa? Ada hutan. Hutan itu apa? Adalah ekosistem alami yang dengan keanekaragaman hayati, ada faunanya, ada floranya, ada tumbuhan, dan ada hewan-hewan di dalamnya. Itu hutan, ekosistem alami yang terbuat sendiri, tidak dengan bantuan manusia. Yang ketiga itu
Ada juga kolam dan sungai, termasuk ekosistem perairan, bagian perairan yang penting bagi kehidupan. Yang kelima itu ada setiap ekosistem itu punya ciri khas dan cara kerja yang berbeda. Tidak mungkin kan hutan itu sama dengan air cara kerjanya. Jadi itu ada setiap komponen-komponen dalam ekosistem di sekitar kita itu punya cara kerjanya yang khas dan yang berbeda tentunya. Yang bagian ketiga, rantai makanan dan keseimbangan. Nah, rantai makanan ini menggambarkan proses makan dan dimakan antara makhluk hidup. Biasanya itu rantai makanan itu misalnya tikus dimakan ular, ular dimakan elang dan sebagainya dan seterusnya. Nah itu disebut rantai makanan dan prosesnya itu berbentuk circle atau lingkaran. Jadi dia terus berputar dan dia tidak akan kemana-mana karena hanya seperti itu proses. Kemudian ada apa? Ada produsen memulai rantai makanan karena mampu membuat makanannya sendiri. Jadi dimulai dari dia pertama misalnya padi menghasilkan makanannya sendiri kan. Kemudian itu padi itu dimakan tikus. Selanjutnya tikus itu akan dimakan ular dan seterusnya dan sebagainya. Nah itu dimulai dari produsen terlebih dahulu. Kemudian ada konsumen yang tadi memakan makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi. Tikus tadi kan pasti memakan padi karena dia ingin memperoleh energi setiap hari. Nah kemudian pengurai itu bisa menguraikan sisa makhluk hidup yang mati menjadi unsur tanah. Yang selanjutnya, jika satu makhluk hidup hilang, keseimbangan rantai makanan itu akan terganggu. Nah itu kalau misalnya salah satu saja punah, salah satu saja hilang, salah satu tereliminasi, maka dia akan mengganggu seluruh tatanan ekosistem itu. Bagian keempat, gangguan ekosistem oleh manusia itu sendiri. Yang pertama itu ada penebangan hutan secara liar, merusak habitat hewan dan tumbuh-tumbuhan. Itu terjadi di banyak sekali tempat di Indonesia ini, di mana banyak orang yang melakukan penebangan hutan, melakukan penggundulan hutan itu secara liar, dan itu merusak habitat hewan dan tumbuhan tentunya. Kemudian ada apa? Perburuan liar yang mengakibatkan beberapa hewan itu menjadi langka atau punah. Kemudian apalagi? Limbah pabrik yang dibuang sembarangan mencemari lingkungan sekitar. Kemudian pembuangan sampah plastik ke laut membahayakan kehidupan hewan di laut tentunya. Kemudian apalagi? Pembakaran hutan yang menyebabkan pencemaran udara dan hilangnya ekosistem. Di bagian selanjutnya kelima, penggunaan bahan kimia. Ada beberapa bagian yakni pestisida yang membunuh hama tapi juga meracuni serangga yang bermanfaat, karena di dalam lingkungan ekosistem misalnya persawahan itu kan ada hama yang mengganggu pertumbuhan padi, tapi di situ juga ada serangga-serangga yang membantu pertumbuhan padi yang memakan hama-hama itu. Jadi kalau misalnya pestisida diproduksi secara berlebihan dan diterapkan di dalam satu ekosistem misalnya persawahan tadi, dia itu akan mengganggu tatanan serangga atau hewan-hewan yang membantu pertumbuhan padi itu sendiri. Kemudian ada deterjen rumah tangga yang mencemari air sungai dan danau, limbah industri yang menyebabkan air tercemar dan makhluk hidup lain itu akan mati. Kemudian polusi udara dan dari bahan kimia yang merusak kesehatan manusia dan hewan. Kemudian ada penggunaan bahan kimia yang seharusnya harus dibatasi agar ekosistem itu terawat, agar ekosistem itu tetap sehat dan tetap berproses secara alami. Yang keenam itu ada kendaraan bermotor dan polusi.
Asap kendaraan bermotor itu menghasilkan apa? Karbon dioksida yang mencemari udara. Polusi udara itu menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia dan hewan. Kemudian suara bisingnya itu juga kendaraan mengganggu habitat dan perilaku hewan liar. Kemudian apa? Jalan raya juga mengganggu jalur migrasi hewan di hutan. Kita kan sering lihat di video-video pendek itu, misalnya ada hewan-hewan yang melintasi perjalanan jalan raya itu, kemudian ada yang tertabrak dan lain sebagainya dan mati. Dan itu jalan raya itu dianggap mengganggu migrasi hewan. Baru kemudian penggunaan kendaraan harus diimbangi dengan penghijauan. Selanjutnya, pemanfaatan hewan oleh manusia. Rusa misalnya diburu untuk diambil tanduknya yang dijadikan hiasan atau alat dan lain sebagainya. Burung merak diburu karena bulunya yang indah dan langka. Duyung diburu untuk diambil daging dan minyak pada tubuhnya. Perburuan liar itu juga menyebabkan hewan terus menurun. Untuk itu perlu apa? Perlu perlindungan hukum bagi hewan-hewan yang terancam punah. Kemudian pemanfaatan tumbuhan yang berlebihan. Kayu ulin itu ada diburu atau ditebang karena kuat dan banyak digunakan untuk bangunan. Pohon kemiri juga dimanfaatkan bijinya dan itu secara berlebihan sehingga tidak ada lagi yang bisa ditanam kalau semuanya itu diambil untuk dikonsumsi. Kemudian pohon kemenyan disadat getahnya sebagai bahan obat dan rokok. Kayu manis diambil kulitnya sebagai bumbu dapur dan bahan obat dan lain sebagainya. Kemudian ada juga hewan langka di Indonesia, bunga bak, harimau Sumatera dan badak Jawa ini sangat sulit ditemukan di alam. Nah, itu perlu perlindungan dan disebut sebagai marga satwa, tempat hewan-hewan yang butuh perlindungan karena hampir punah. Misalnya juga orang utan, burung cendrawasih, dan untuk itu hewan-hewan ini harus perlu perlindungan yang berkelanjutan sehingga bisa terawat dan dapat menjaga ekosistem itu tetap berlangsung. Caranya bagaimana? Supaya kita dapat melestarikan, ya kita harus melindungi dan bersama-sama menjaga ekosistem itu supaya dia tetap berlangsung sebagai rantai makanan yang terus alami. Kemudian karena hal-hal tadi itu disebutkan tentang hewan-hewan langka kalau diburu secara berlebihan itu akan menyebabkan ancaman kepunahan. Mana lagi ditambah dia sudah hampir punah terus dieksploitasi, maka dia akan semakin punah. Kini waktunya kita tidak hanya tahu tetapi juga peduli dan beraksi. Mulainya dari hal yang sederhana, buang sampah pada tempatnya, hemat energi, rawat tanaman, dan cintai hewan di sekitar kita. Karena menjaga ekosistem bukan hanya tugas ilmuwan dan pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua bersama-sama. Ingat, bumi ini rumah kita bersama. Kalau bukan kita yang menjaga dan merawatnya, siapa lagi? Mari jadi pahlawan kecil untuk bumi yang besar. Demikian.